Halo Budum, selamat datang kembali di Prediction bersama dengan ya the one and only lah Ordal sesungguhnya ya, Kolius yang sekarang ada di atas facecamnya. Dan ini kayaknya bagian bawah nih ya, bagian paling bawah nih pengen gua kasih apa namanya, timestamp ya, atau ya pokoknya stopwatch lah. Pada intinya biar orang-orang tuh nanti nggak salah kiprah gitu loh, atau intinya biar orang-orang tuh nggak salah kaprah kalau misalkan wah ini Kolius begini ngomongnya ya kan, KB begini ngomongnya. Lu tonton full aja dah biar nanti lu pada ngerti gitu ya. Dan kebetulan ini Betul. lagi-lagi ya thanks to Apip ya yang telah membuatkan bagan playoff sampai ada fasilitas untuk mencet-mencet skornya. Dan kalau Betul. gitu gak perlu lama-lama lah kok, langsung aja predik nih ya. Gua dulu kok, karena yang setelah gua tonton-tonton nih ya, awal-awal tuh selalu lu. Nah sekarang gua mau coba gua duluan. Boleh, gas. Berarti dari KB duluan. Oke, gua langsung mulai di hari yang pertama ya. Ini gua pakai teori kok sekarang kok prediknya kok. Kalau dulu-dulu kan Oke, gua pakai data teori apa kan. tuh? Kalau dulu-dulu kan Ah, gua pakai data, tapi sekarang gua pakai teori kok. Karena data tuh udah nggak bisa lagi dibawa di playoff. Itu kata kunci asli. gua di MP Show waktu season 11 apa season 12 gue lupa. Kalau data tuh udah nggak bisa lagi dibawa di playoff. Jadi gua pakai teori aja. Kemarin gue bisa nonton Haikyuu kok, dan gua ngikutin komiknya Haikyuu dan sangat realistis menurut gua. Jadi karakter utama Mhm. tuh nggak bakal pernah menang karena memang dia tuh memiliki apa ya, kekurangan yang banyak gitu loh, karena ada beberapa orang yang lebih jago dari dia. Itulah poin plusnya dari anime tersebut ya. Itu mungkin spoiler sedikit teman-teman. Nah tapi gue juga pengen ngasih gambaran kenapa menurut gue untuk 4 pertandingan ini tuh harus pakai teori. Karena kalau teman-teman lihat ada banyak banget player-player baru dari tim-tim ini yang baru pertama kali di Hmm. playoff MPL. Gue ngomongin playoff MPL ya. Mungkin teman-teman bakal ngedinai dengan wah tapi kan ini udah pernah main di MDL atau segala macamnya di playoff. No man, MPL playoff tuh beda gitu loh tempatnya. Dan itu udah pernah mungkin dirasain sama contohnya kayak Super Ken. Pertama kali di MPL playoff dia bakal bener-bener kayak lost vision. Gue bakal awali dari Geek Farm ID sama RRQ Hoshi dulu kok. Gue ngomongin player dengan jumlah player yang baru pertama kali main di MPL sama-sama satu. Kenapa sama-sama satu? Dari RRQ cuma Don yang XP lane, Irat udah pernah Mhm. main di playoff, Finn apalagi ya kan, Clay, Skylar semuanya udah punya pengalaman kecuali Don. Geek Farm ID itu kebetulan jungler yang mungkin bisa dibilang baru ngerasain MPL playoff kok, karena kan Ray waktu season lalu juga kan digantiin sama Lanaya tuh. Hazel juga Betul. mungkin bisa dibilang sama, dan 4 dari Geek Farm juga bisa dibilang mirip-mirip nih sama Araki Yoshi. Melihat ini Araki Yoshi kagak pernah menang lawan Geek Farm dari season ke season sampai dengan playoff, menurut gua ya satu-satunya syarat Geek Farm dikalahin kok itu jangan kasih poin. Karena kalau Oh dari yang ya. gua lihat dari MDL-nya aja ya, Araki Sena tuh udah menang 3-0 duluan, tiba-tiba dibalap 4-3. Nah, Hmm. belajar dari season lalu deh coba Araki Yoshi. Kalau emang mau ngalahin Geek Farm, kayaknya jangan kasih mereka main. Anggap gini, Araki Yoshi menang game pertama, ya kan? Terus ternyata game kedua menang Geek Farm. Gua rasa ya udah pasti kemungkinan besar Geek Farm langsung 3-1 babat abis. Karena Geek Farm ini tipikal yang mission diesel. Jadi buat gua kalau emang RRQ mau lolos di sini ya 3-0. Gua predik RRQ lolos karena menurut gua kok jungler lebih krusial daripada XP lane. Dan Hmm. junglernya Ray sama Hazel itu belum ada pengalaman sama sekali di playoff MPL. Itu yang menjadi concern gua kenapa RRQ sih sekalinya harus menang, menangnya 3-0, jangan kasih poin, karena kalau Geek Farm dikasih poin, udah abis lu di matchnya, ya kan? Nah, terus match kedua nih, EVOS Glory lawan Aura Fire atau tim Liquid Aura lah ya, kita di sini belum ada update nih teman-teman. Tapi lagi-lagi ya, gua pakai teori player dengan jumlah. Nah, player dengan jumlah EVOS Glory itu ada Klaukun sama Anavel yang baru bermain di babak playoff. Sementara Aura itu yang baru main di babak playoff MPL, Gugun, Yeskiel, sama satu lagi ada Aran. Jadi menurut gua dengan jumlah yang lebih banyak, Aura sedikit tidak lebih diunggulkan, dan gua predik Aura yang akan pulang bareng sama Geek Farm di hari yang pertama. Ini Wah, buat gua kok. berarti auranya cuma 1 poin ketika ketemu Evos ya? Nggak tahu satu nggak tahu dua deh gua pokoknya. Enggak, tebakan lu, tebakan lu. Tebakan gua tapi satu aja. Oke. Oke, kalau dari gua berarti ini lanjut langsung ya. Lanjut. Ini Kolius nih. Gini, ini yang gua keluarkan atau gua coba statement di MPShow ya, Be ya. Dimana Hmm? RRQ itu kan faktor lucknya gede ya ketika lolos ke babak playoff ini. Yang kali ini di season 13. Karena kan ibaratnya harus berterima kasih sama EVOS dan juga Geek. Karena memang udah bikin RRQ-nya lolos. Terus juga lawan terakhir RRQ, di mana itu Dewa dan Alter Ego. Gitu loh, akhirnya RRQ dapetin chance-nya buat lolos. Dan kalau seandainya dibilang menurut sejarah, apalagi performa regular season di MPSC 13 ini,
ya di atas kertas sebenarnya Geek lebih unggul dibandingkan tim RRQ itu sendiri. Maka yang selalu gue bilang adalah mereka bisa nggak buat perubahan, terutama ini playoff. Karena kan DNA-nya RRQ itu kalau masuk playoff tuh biasanya bakal serem. Kecuali memang kalau menurut sejarah ya, kecuali mereka ketika turun ke lower bracket. RRQ kalau dari lower bracket bahaya banget. Biasanya goyang terus pulang. Cuman kali ini menurut gue, again ya, walaupun tadi yang faktor yang KB bilang di mana Ray itu masih baru, begitu juga dengan Hazel. Sedangkan kalau dari RRQ Don. Tapi kalau menurut gue jujur, Geek dengan playstyle yang kayak air ya, versatile kalau menurut gue, kecuali tank nakal. Baloy jarang banget pakai tank nakal, tapi kayak tank healer, kayak mau tank pick off, kayak tank yang assassin kayak Natalia, kayak menurut gue mereka bisa mainin itu semua. Jadi prediksi gue di sini kejar-kejaran skornya, tapi Geek 3-2 sih, Be. Geek 3-2. Kejar-kejaran lu. Jadi bukan kayak yang reverse sweep atau kayak Enggak. kebanting itu, enggak. Kejar-kejaran. Enggak, menurut gue kayaknya ini bakal kejar-kejaran. Oke. 3-2. Untuk EVOS Glory lawan tim Liquid Aura ya berarti ya. Gini, EVOS tuh punya kecenderungan di mana playstyle-nya kan bisa dibilang bawanya ke late game terus kan, Be. Ke drag ke late game kan. Yeah. Jadi even though memang mereka nih bisa pressure kayak dari 10 game, mereka tuh paling nge-pressure lawang tuh sekitar 2 game, Be. Kebanyakan tuh mungkin mereka bakal coba untuk main lebih disiplin. Dimana setelah mereka akhirnya dapetin kill points ataupun dapetin objektif, mereka tuh nggak lanjutin untuk pressure ke jungle lawan, tapi lebih milih untuk mundur. Itu sepenglihatan gue ya, kecenderungan dari EVOS Holy ini main. Terus untuk tim Liquid Aura sebenarnya ada beberapa hal yang harus gue concern. Contoh ketika Yawi pakai hero healer, ini bahaya banget buat tim Liquid Aura. Kayak nggak gerak aja gitu. Jadi Yawi itu bakal enak kalau seandainya dia dapetin pakai hero, either memang hero momentum atau hero tank nakal. Kayak tank nakal tuh kan cowok atau grok. Sedangkan momentum tuh kan misalnya Tigreal, Minotaur gitu-gitu. Itu baru tim Liquid Aura ini kelihatan bedanya. Nah ini yang menurut gue jadi PR makanya dari Evo sama Aura. Tebakan gue ini di atas 14 menit sih gamenya. Rata-ratanya ya 14, untuk oke. semua game yang nantinya dimainkan sama mereka. Jadi kayak bakal jarang game yang di bawah 14 menit untuk match kedua kita di play-in saya berarti ini. Jadi kalau menurut gue mirip sama lu, cuman kayaknya 3-2 sih, Be. Jadi EVOS yang tetap lolos, Auranya tapi tetap gak lolos. Oke. Wah. Dari awal aja udah langsung berbeda ya. Oke, gua lanjut ke hari yang kedua. Ada 2 pertandingan juga kok, yaitu adalah pertandingan semifinal upper bracket 1 dan 2. Sama, teori gue juga masih sama lagi-lagi ya, dengan adanya pemain yang bisa dibilang baru merasakan MPL playoff. Ya, Lutfi juga baru merasakannya pertama kali. Jadi ini kayak pertemuan XP laner yang baru gitu loh di MPL playoff. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira mentalnya lebih siap, siapa yang kira-kira mungkin permainannya juga lebih flawless. Tapi kalau misalkan dilihat dari referensi pertemuan terakhir ya, gue sih seperti yang lu tahu kan, kalau gue orangnya nggak suka basa-basi. Jadi langsung aja, karena teorinya sama nih, sama-sama punya satu cadangan doang. 3-0 Onyx lolos ke final upper bracket. Begitu juga dengan semifinal upper bracket di match kedua, Big Round Alpha ketemu sama EVOS Glory. Big Round Alpha semuanya udah pernah lolos playoff kok, udah pernah ngerasain main playoff nih. Termasuk Super Ken yang kalau kita lihat juga ya oke lah, waktu bisa dibilang performance pertamanya di season 11 mungkin terbilang buruk. Season 12 ternyata dia start dari hashtag 6, finish di urutan ketiga, ya kan? Dan ketemu sama EVOS Glory yang lagi-lagi kalau gua hitung-hitung berarti ya Bigetron Alpha nggak ada sama sekali pemain yang belum pernah punya pengalaman di playoff. Semuanya udah punya pengalaman semuanya, 5-5-nya. Sementara EVOS Glory ada 2. Jadi ya sama seperti di atasnya. Gue juga 3-0 untuk 2 match ini. Jadi hari yang kedua kayaknya akan dipenuhi dengan 3-0. Itu dari predik gue. Esther nggak lembur ya hari kedua ya? Ya, kemungkinan besar. Jadi mungkin diisi dengan event-event lain kali ya. Yes, bisa jadi ya. Sama gue juga nggak perlu basa-basi sih, Be. Teorinya dari udah KB sebutin juga, cuman I think tetap ada dari tim Onyx dan Bigetron dengan tim lainnya. Oke, menurut gue di sini 3-0 sih, Be. Wah, 3-0 juga ternyata. Iya, feeling gue juga di sini 3-0. Lagi-lagi teman-teman ya, predik versi kita ya. Kalau emang ada versi kalian ya udah versi kalian aja gitu loh. Jadi silakan tuliskan di kolom komentar ya. Lanjut berarti ke hari yang ketiga. Karena hari yang ketiga, ini bedanya kok. Kalau PH tuh ternyata upper bracket dulu kok yang tanding, baru lower bracket. Tapi kalau di kita kan kebalikannya kan. Jadi lower bracket dulu baru upper bracket. Nah, ya kita bakal ke semifinal lower bracket, yang dimana lagi-lagi teori gua masih sama kok. Teori gua itu adalah berdasarkan jumlah dari pertandingan yang tentunya seberapa banyak sih player baru di playoff
Kayak gitu pada intinya. Bukan pemain baru yang udah pernah main di regular season tapi di playoff-nya dulu. Sementara kalau dihitung-hitung, ini 1-2. Jadi kalian harusnya udah tahu lah jawabannya. Kalau 1-2 gimana by pemain-pemain barunya. Tapi gamenya bakal game keras menurut gua. Dan mungkin ini bisa jadi pertama kalinya kali ya kalau ngomongin soal playoff lower bracket, akhirnya RRQ bisa lolos. Kalau misalkan dari hitung-hitungan gua dan mungkin pertemuan terakhir kalinya mereka gitu loh di lower bracket. Karena kan lower bracket tuh tempatnya EVOS Glory goreng-goreng RRQ biasanya. Tapi kali ini karena pakai teori gua yang dimana Cloud sama Anavel jumlahnya 2, sementara di RRQ cuma ada Don yang pemain baru beranjak ke playoff, cuma 1, berarti 1-2, sehingga RRQ yang lolos ke babak selanjutnya. Onyx lawan Bigetron Alpha. Nah, ini lagi-lagi ya kok ya, gue menggunakan teori yang sama. Jadi ya udah ketahuan lah kalau misalkan hasilnya antara 3-1 atau 3-2 Bigetron yang lolos ke babak dengan Lutfi grand ya final. berarti ya. Dengan Lutfi. Tetap lagi-lagi kok, gue kali ini bakal memilih tim-tim yang emang udah punya pengalaman semuanya di playoff. Kalau gitu untuk dari gue pribadi berarti dari Geek Farm lawan EVOS Glory. Ini tim yang sebenarnya dari segi power punya power yang hampir mirip. Maksudnya tuh total powernya mereka lah ya. Dari segi draftnya, dari segi playstyle-nya. Cuman kalau udah ketemu kayak gini, bisa dibilang EVOS itu punya api yang beda sama Geek Farm, dimana EVOS tuh mereka adalah roster holy yang harus ngebenahin tainya si Glory tadinya, gitu loh. Sampai akhirnya mereka bisa lolos ke playoff. Dan ketika mereka memang harus kalah, ya kan, di pertandingan yang upper bracket yang pertama, otomatis ini bakal jadi bahan bakar motivasi lebih. Itu yang menurut gua mungkin faktor X yang EVOS Glory miliki dibandingkan Geek Fam. Itulah kenapa kayaknya kalau untuk skor di sini ini juga lagi-lagi tight game 2-3 sih. EVOS yang lolos maju. 2-3. Oke. Final bracket. Oke, lanjut. Onyx Bigetron. Wah, sebenarnya gini, Onyx ketika memang mereka di regular season yang mereka nggak konsisten, terus tiba-tiba ngejar untuk upper bracket itu se-flawless itulah bisa dibilang. Terutama improvement dari Lutfi itu yang gue lihat yang bikin kayak ini kayak Onyx kayak cuma coba-coba meta gitu. Itu alasan dasarnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu kan. Sedangkan di playoff kemungkinan besar Onyx bakal beda gitu kan. Dan Bigetron Alpha ini kan bisa dibilang mereka ini kekurangan gold lane kan dari Saken dan juga Sif tadinya yang dia ada sisi gold lane, sekarang diisi sama Eman yang benar-benar powerful, smart player yang buat Henki jadi bebas. Tadinya tuh jadi mikirin, aduh gold lane gue gimana ya, harus gue temenin gak ya, harus gue tempelin gak ya. Sekarang udah gak perlu kayak gitu lagi. Karena dia lebih fokus untuk kayak buat momentumnya, mikirin gimana cara menangnya, winning conditionnya dan lain-lain. Itu yang gue ngeliat sih. Jadi itulah kenapa roamer Henki itu di season 13 ini benar-benar bersinar lah gitu. Tapi ketika mereka berdua ketemu, menurut gua ini juga bakal jadi skor yang dimana Onyx harus turun 1-3 sih, Gue setuju sama lu. 1-3 berarti ya? 1-3 tapi skornya, iya. Oke. Ya bisa dibilang cuma beda ini doang ya, cuma beda lawan Onyx doang ya. Onyx lawan RRQ lagi di final lower bracket dan masih dengan sepertinya referensi yang sama. Cuma mungkin agak lebih keras aja kali ya, karena kan mungkin kebawa dari pertandingan semifinal lower bracket. Main Nothing Tulus tuh penting buat dapetin tiket ke MSC. Jadi kemungkinan besar adalah satu skor yang kecuri kok. Tapi tetap menurut gue Onyx ke grand final. Oke. Dari gue Onyx EVOS. Ada referensi sebenarnya ya turnamen hero ya berarti terakhir kan. Yang dimana mereka juga ketemu di babak grand final. Dan memang dari EVOS-nya itu bahkan one-sided game sih maksudnya Onyx ngalahin mereka dengan sisi one-sided game. Itu yang harusnya bakal jadi pelajaran buat EVOS Glory gimana cara ngalahin Onyx. Karena Onyx bisa dibilang pasti udah nyiapin banyak banget kartu untuk ngadepin EVOS. Apalagi keadaannya di final lower bracket kayak gini. Jadi dengan tim bisa dibilang sekarang harusnya tim terbanyak ya yang masuk ke playoff dan turnamen internasional ya di MPL Indo ya, Onyx ya. Iya, benar. Betul, dan gelar itu gua rasa belum putus sih. Jadi di sini masih Onyx dan feeling gua ini skornya juga 3-1 sih. Ini cuma beda tim doang kayaknya kita. Ya, skornya mirip-mirip. Ini kayaknya di finalnya doang nih yang beda nih gua sama Kolis nih. Kayaknya ya. Ya. Feeling gua sih bedanya cuma ada di grand final. Karena lagi-lagi kok gua adalah orang yang dari awal MP Show gua masih konsisten. Gue bilang EVOS top 3, ya hampir top 3 sih. Cuma seenggaknya gue masih cheering for tim baru, juara baru pada intinya. Jadi kalau ngomongin prediction, sebenarnya ini agak-agak sedikit berat. Karena Onyx juga rasa tuh kalau udah playoff tuh beda gitu loh mainnya. Dan emang mereka tuh punya cara tersendiri untuk building mentality tersebut agar nantinya pas di babak grand final mereka tuh gak goyang gitu loh. Kayak mungkin kalau kita ngomongin soal season lalu pas Onyx di upper bracket, yang dia tuh kayak
maksa sampai game 5, pas game 5 baru tiba-tiba eksekusi yang tiba-tiba Baloy pakai 4 hero itu sama Rafaela semua, Baxia terus Faramis dikasih semuanya, tapi pas game 5 tuh benar-benar di shutdown. Nah, menurut gua ini tinggal di draft sama di cara gameplaynya aja Onyx bisa nggak nge-shutdown Bigetron Alpha, karena menurut gua Bigetron Alpha akan tetap mendapatkan 4 poinnya kok. Cuma bedanya Onyx di sini 2 poin. Jadi mungkin gua ngelihat kalau Onyx bener-bener ngasih perlawanan, tapi ya lagi-lagi Bigetronnya ini nih ada pemain yang smart banget, gold lane, bikin stabil, dan Bigetron dari dulu emang bolongnya itu di gold lane, tapi udah ketemu sekarang obatnya. You know what, Be? Kali ini kita sama, Be. Wah, ini dia nih. Ini dia saatnya. Berarti untuk pertama kalinya kita memiliki prediction di final yang sama dengan pemenang yang sama, Bigetron. Alasan lo apa kok kalau gitu kok? Kita beda kan? Beda, biasanya beda banget. Tapi emang make sense sih. Di sini maksudnya dari awal juga Kolus sudah bilang kayak jadi kita ada chat ya, Be ya. Kita ada chat kayak waktu itu kan mau prediksi. Kayaknya gue sudah prediksi kita udah tahu gak sih siapa yang berangkat ke MSC gitu kan. Maksudnya based on di atas kertas lah ya, paper. Dan prediksi kita makanya mengarahnya ke arah sana kita berdua. Cuman kita nggak nanya ataupun kita nggak ngejawab waktu di chat itu, Be, tentang siapa yang menang, ya kan? Iya. Kita cuma bilang siapa yang pergi ke MSC atau EWC. Nah, jadinya kenapa 4-2 menurut Kolus di sini juga itu dia tadi. Bigetron yang begitu stabil, dia tuh rapi. Kayak even mereka juga bisa untuk ganti playstyle di mana mainnya kek. Sedangkan kalau Onyx kecekek itu udah jadi kelemahannya Onyx. Terutama yang tadi KB cerita gitu loh. Maksudnya teori KB tuh dasarnya kuat, teman-teman. Di mana ada Lutfi yang tadinya belum pernah main di playoff, itu bakal jadi pengaruh besar buat Onyx. Jadi entah itu nantinya mulai dari miss movement kayak miss decision kayak itu bakal fatal kalau udah di grand final kayak gini. Dan itu yang bakal dimanfaatin sama Bigetron Alpha gitu loh. Dengan power yang mereka miliki. Gitu. Jadi so far kalau di MPL season 13, Kolus rasa ya masih sama dengan KB gitu ya. 4-2 di sini. Onyx bisa ngambil. Ini tight game, tapi nggak sampai 4-3 banget, teman-teman. Kayak game ke-6, feeling Kolus juga ini kayaknya udah beres. Diambil sama Bigetron Alpha. Gue malah tadi pengen kayak 4-0 biar kayak Eko. Kayaknya enggak sih, tapi kayak Enggak sih, ini enggak. Onyx gue kayak iya Onyx kayak di Onyx, otak gue Be. kayak enggak bisa men. Ini Onyx men. Ini Iya. Onyx, jadi kayak menurut gue juga hal yang paling make sense dari Onyx ya, mereka adalah tim yang tidak mudah untuk dikalahkan dan Onyx masih punya cewek men. Itu menurut gue yang akan menjadi apa ya, plot twist lah untuk di grand finalnya atau bahkan di Ya, Onyx punya playoff sansan kali ini. cewek. Itu dia Suns cewek, Keyboy bahkan. Wah, Keyboy kalau udah mode marah, mode playoff tuh itu mengerikan banget. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini prediksi Kolius dan juga KB. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya referensi untuk prediction sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Dan karena kami berdua tidak membawa bendera siapapun, kita juga tidak ada kepentingan apapun dengan 6 tim yang berada di babak playoff ini. Jadi lagi-lagi gue harus bilang ya, kalau ini berdasarkan tadi teori bodoh gue dan juga referensi Kolius dengan beberapa turnamen-turnamen yang sudah lewat. Kok sebelum closing ada yang mau disampaikan gak kok? Apa ya, gua rasa jujur ini sedalam-dalamnya dari hati gua, prediksi kita ini chance-nya gede banget meleset. Maksudnya tim-tim yang udah bertanding di playoff, menurut gua ini tim-tim yang memang mereka udah berhasil untuk disaring dari babak regular season untuk masuk ke babak playoff. Dan terutama motivasinya itu bukan cuman pride, bukan cuman glory, dalam tanda kutip ya, bukan EVOS glory, tapi lebih ke kayak kemenangannya, bukan. Tapi lebih ke tiket menuju ke EWC yang harganya 3 juta US dollar, Be. Jadi kalau udah ngomongin duit, player tuh motivasinya bisa aja lebih jauh gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ngeliat kayak kayak Kolius prediksi EVOS RRQ Hoshi yang nggak lolos Geek Farm yang maju. Ternyata RRQ Hoshi yang maju gitu loh. Jadi memang menurut Kolius pribadi, bahkan kita bilang Bigetron juara, entah kenapa nanti tiba-tiba let's say EVOS yang tiba-tiba masuk sampai ke grand final itu bisa aja terjadi sih kalau menurut gua. Jadi ya ini cuma prediksi, sekali lagi bener kata KB, dan tetap sih kalau dari kaliannya ya dukung aja lah tim kesayangan kalian masing-masing, doain aja semoga mereka yang dapat tiket ke EWC. Betul, itu tuh dengerin guys ya kan. Dari awal aja kita predik aja udah beda nih. Yang satu RRQ, yang satu Geek Farm. Ya. Bisa jadi ternyata Liquid Aura yang lolos. Kan kayak gitu kan. Jadi semua pun bisa terjadi, tapi lagi dan lagi gue menekankan di sini kenapa gue tidak membawa data, karena gue tidak percaya data kalau udah playoff. Itu aja sih. Semua tuh bisa terjadi men. Dan let's enjoy the playoff lah, karena menurut gue ini playoff MPL season 13 tuh bakal pecah banget. Karena ya goalsnya adalah tiket untuk menuju ke MSC yang hadiahnya tuh men, bayangin men, price pool M5 itu 900.000 US dollar. Sementara price pool dari
EWC atau MSC itu 3 juta US dollar. Jadi naiknya berapa kali lipat, hitung sendiri, 3 1000. kali lipatan lebih ya kan. Jadi ya teman-teman bisa ngerasain sendiri tuh bagaimana nanti vibes-nya ketika berada di playoff. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk follow sosial media dari Kolis juga. Dia juga mungkin pasti bakal restream lah buat playoff. Kalau gue gawe soalnya 5 hari ya di playoff. So sampai ketemu lagi dan thank you Kolius udah mau predik. Dadah. Sama-sama. Bye-bye teman-teman. Good luck buat timnya masing-masing.